Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Navinda Ramadan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait instrumen industri yang sering dipakai oleh beberapa pabrik atau perusahaan, terutama perusahaan yang memproduksi semen. Jadi, beberapa perusahaan yang memproduksi semen ataupun keramik pasti menggunakan alat ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas apa sih instrumen yang dimaksud tadi. Nah, instrumen yang dimaksud di awal tadi yaitu kalsiner, teman-teman. Jadi kalsiner ini berasal dari bahasa Latin yaitu calcinare yang artinya membakar kapur. Instrumen kalsiner merupakan peralatan yang digunakan untuk berlangsungnya proses kalsinasi, teman-teman. Jadi, kalau kita kembali ke pengertian awal, kalsinasi ialah proses pemanasan biji hanya dengan sangat sedikit pasokan udara atau oksigen nih, teman-teman. Tujuan dari reaksi tersebut ialah untuk melakukan dekomposisi termal. Oke, lanjut untuk kinerja dari alat kalsiner ini, teman-teman. Jadi, alat kalsiner itu bekerja pada suhu 900 hingga 1000 derajat Celcius, teman-teman. Tinggi banget ya. Jadi, kalsiner itu memiliki struktur berupa silinder yang terbuat dari baja. Kalsiner itu berputar di dalam tungku yang dipanaskan dan proses suhu tinggi tidak langsung berlangsung di dalamnya pada kisaran suhu 500 derajat Celcius hingga 1150 derajat Celcius, teman-teman. Jadi, di dalam kalsiner itu prinsipnya hampir seperti pemanas lainnya seperti furnace atau oven, teman-teman. Yang membedakan antara kalsiner dengan furnace atau oven ialah keadaan gas atau pasokan gas oksigen selama reaksi kalsinasi berlangsung di dalam alat kalsiner, teman-teman. Selanjutnya ada 3 jenis kalsiner yang dipakai di industri, teman-teman. Yang pertama ada total flow kalsiner, yang kedua hybrid kalsiner, dan yang terakhir tertiary airflow kalsiner. Prinsipnya, total flow kalsiner ialah pembakaran berlangsung dalam campuran gas keluar kiln dan udara tersier. Sedangkan pada tertiary, pembakaran berlangsung di aliran udara, atau dengan kata lain, proses kalsinasi di dalam kalsiner dimulai dari keadaan gas 21% oksigen dan berakhir pada kondisi sekitar 1 hingga 3% oksigen. Sedangkan yang terakhir, jenis hybrid kalsiner, pembakaran dimulai di udara tersier dengan 21% oksigen seperti dalam tertiary airflow kalsiner, teman-teman. Oke, lanjut ke sistem yang ada pada kalsiner, teman-teman. Jadi pada alat kalsiner terdapat 2 sistem utama. Yang pertama, inline kalsiner atau yang sering disingkat dengan ILC. Yang kedua, separasi line kalsiner atau yang sering disingkat dengan SLC, teman-teman. ILC sebagai alat utama yang dapat bekerja sendiri tanpa SLC, teman-teman. Perbedaan antara 2 sistem ini ialah pada ILC, sumber udara panas yang dipakai berasal dari pembakaran coal di dalam pre-kalsiner, teman-teman. Jadi, gas buang rotary kiln dan sebagian kecil dari gas panas hasil pendinginan klinker di gate cooler, teman-teman. Jadi, gas panas dari gate cooler berfungsi sebagai suplai oksigen untuk pembakaran yang terjadi di pre-kalsiner, teman-teman. Sedangkan pada SLC, gas panas yang digunakan sepenuhnya berasal dari gas panas hasil pendinginan klinker di grate cooler dan hasil pembakaran coal di pre-kalsiner, teman-teman. Oke, lanjut pada bagian kalsiner industri, teman-teman.
Jadi reaksi kalsinasi pada kalsiner PT Semen Batu Raja Persero Tbk terjadi pada perubahan kalsium karbonat dan magnesium karbonat menjadi kalsium oksida dan magnesium oksida. Reaksi ditampilkan pada layar. Kalsiner menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang kontak dengan udara panas dari kiln yang berasal dari grate cooler, teman-teman. Jadi, untuk memanaskan alat kalsiner itu menggunakan panas dari pembakaran batu bara, teman-teman. Selanjutnya yaitu simbol kalsiner pada diagram alir di industri, teman-teman. Jadi kalsiner disimbolkan dengan sebuah persegi panjang yang arah panahnya itu kepada produk. Di sini dapat dilihat, teman-teman, bahwa tabung kalsiner terhubung langsung dengan karbonator. Jadi karbonator itu berfungsi sebagai penetralisir gas emisi CO2 yang dihasilkan dari reaksi kalsinasi dalam kalsiner, teman-teman. Jadi CO2 rich atau sisa akan diproses terlebih dahulu di dalam karbonator sebelum dibuang ke lingkungan, teman-teman, sehingga lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Cukup sekian materi tentang kalsiner. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mariam MT selaku dosen pengampu mata kuliah kimia industri. Di sini saya mengutip kata mutiara, yaitu your future is determined by what you start today.